Nah, setelah tadi kita melakukan proses perhitungannya untuk diskon total dan lain-lain, dan sempat ada tadi beberapa error ya karena perhitungan diskonnya salah kurung dan tipe data. Sekarang bagaimana caranya setelah kita masukkan, kita hitung barangnya apa, harganya berapa, diskonnya berapa. Setelah itu kita simpan hal tersebut akan data tersebut masuk ke tabel ini. Jadi seperti itu. Pertama, kita siapkan dulu tabelnya ya. Klik kanan, tabel konten. Di sini ada kolom dan baris. Barisnya ini kita masukkan, tinggal jadikan 0 saja ya, tanpa baris. Terus kolomnya kita sesuaikan dengan yang di database ini. Ada 7 kolom. Kodenya kita abaikan ya. Ada nama barang, harga barang, jumlah, total, diskon, dan total bayar. Berarti ada 6 kolom. Di sini masih 4, berarti tambah 2, 6. Titel 1 itu kita ganti jadi nama barang. Kalau ini kalian menggunakan spasi tidak masalah. Nama barang, terus harga. Kalian huruf besar juga gak masalah. Jumlah, total, diskon, total bayar. Jumlah, diskon, jumlah total, jumlah, total, diskon, terus total bayar. Nah, seperti total bayar. Terus setelah itu jadi seperti ini. Kalau kita jalankan jadi seperti ini ya. Nah, tabelnya sudah ada kolom-kolomnya. Sekali lagi saya ulangi, untuk membuat kolom tersebut klik kanan pada tabel, terus tabel konten. Di kolom barisnya dinolkan, kolomnya kita ubah titel-titelnya ya. Nah, selanjutnya kita buatkan koneksi, karena dari sini untuk bisa mengakses data yang ada di sini butuh yang namanya koneksi ke database. Kita pertama ya, masukkan dulu librariesnya, klik kanan, add library, cari yang namanya MySQL JDBC driver ya di sini, terus add library. Nah, sudah. Jadi klik kanan di libraries, add library, cari libraries yang namanya MySQL JDBC driver, seperti itu ya. Terus di OK. Nah, selanjutnya kita buat koneksi ke database-nya. Jadi di package post yang kita buat, klik kanan, new Java class ya, new Java class. Kalau tadi kan JFrame form, sekarang Java class, karena ini cuma membuat koneksi tanpa desain dan lain-lain. Class name-nya adalah database finish public database. Nah, kita buatkan drivernya
private static string driver sama dengan, nah kita buat seperti ini, com mysql titik jdbc titik driver D besar ya. Saya copy, nah biar cepat karena ada beberapa, tinggal ngerubah nama nama variabelnya. Ini ada variabel host, terus username, terus password. Isinya host ini lokal, bukan lokal sih, hostnya JDBC, JDBC MySQL titik 2 localhost, terus nama databasenya apa tadi ya, LSP Gatot RPL 123. Nama databasenya nah seperti itu, RPL 123. Username-nya ini root, ROOT, passwordnya 0, seperti ini. Selanjutnya buat lagi untuk static, bukan string. Nah, connection, pilih MySQL, ini pilih yang Java SQL ya, connection con. Setelah itu di bawahnya kita buat public static void koneksi try. Nah, kontrol spasi enter langsung jadi ya. Kelas for name driver ya, con sama dengan driver manager ya, langsung dikontrol spasi karena di atas langsung membuat import seperti ini ya. Jadi saya kan nggak ada tadi, nanti dikontrol spasi. Get connection host, terus username, terus password. Di catch-nya berarti jika koneksi sistem out println post database koneksi. Nah, kalau error itu koneksi gagal seperti itu. Tambah get message, pesannya apa. Setelah itu buat public static result set, pilih yang Java SQL ya, ambil data string SQL, result kontrol spasi rs sama dengan 0, kita try kontrol spasi ya, statement Java SQL ya, jadi pilihnya semua yang Java SQL, bukan com SQL JDBC. Statement st sama dengan con
create statement rs sama dengan st.execute query SQL. Kalau salah berarti saya ambil yang ini aja, copy paste. Tunggu dulu, ini apa yang error? Ini tutupnya ini tutupnya apa? Oh ya, belum di return ya. Return rs. Ini bukan koneksi gagal, tapi ambil data gagal. Setelah itu, kenapa nge-return? Karena dia akan mengembalikan sebuah data. Ini gunanya untuk apa? Nah, saya jelaskan dulu. Koneksi ini gunanya untuk membuat sebuah koneksi ke database yang sudah kita buat. Kalau di PHP itu MySQL connect gitu ya. Tapi kalau di Java caranya agak banyak ya. Tetap sama aja, ada host, username sama password. Kalau ambil data itu kalau di PHP itu MySQL query select bintang gitu itu ya. Itu ambil data, perintah select itu mengambil. Sekarang untuk perintah memanipulasi, yaitu eksekusi. Untuk perintah seperti insert into, terus update, karena kita akan menyimpan sebuah data nanti. Statement st terus create statement. Kenapa harus dipisah? Execute update. Kalau salah berarti eksekusi gagal. Nah, kenapa harus dipisah antara eksekusi dan mengambil data? Kalau perintah select itu execute query, kalau perintah untuk memanipulasi seperti hapus terus simpan ubah itu menggunakan execute update. Jadi metodenya juga beda, jadi kita bedakan ya. Jadi itu kenapa harus beda antara ambil data dan untuk perintah eksekusi. Selanjutnya kita buat perintah untuk menampilkan data di transaksi ini. Nah, jadi data yang ada di database kita tampilkan di sini ya, di tabel ini. Kita ke source ya, di bagian atas itu di init komponen database titik koneksi, terus buat sebuah metode ya, void tampil karena kita akan memanipulasi tabel. Jadi data yang ada di sini di database ini, di tabel post atau di view post ini, kita akan tampilkan ke tabel yang di sini. Jadi kita harus harus memanipulasi tabel, baik nanti mengurangi baris dan menambah baris sesuai data yang ada di tabel seperti itu. Untuk memanipulasi sebuah tabel di Java itu kita menggunakan perintah yang namanya default tabel model ya, dikontrol spasi ya,
jangan memaksa untuk mengetik manual. Jadi tinggal pilih default tabel model ya, model, terus nama tabelnya apa tadi ya, tabel post, terus get model. Kalau masih error ini, nah seperti itu, tinggal pilih yang atas case itu ya, model set row count 0. Jadi tabel yang ini ya, meskipun tadi di tabel konten kolomnya sudah kita buat 0, ya kita buat 0 lagi, karena untuk penambahan data kan kita tidak tahu kan, apa, tidak harus mereset ulang di sini kan, di sini tidak harus mereset ulang. Jadi kalau ada data baru otomatis muncul gitu. Jadi kita reset dulu datanya jadi 0, setelah itu kita tambahkan ulang. Jadi menggunakan try ya, try, coba gitu, try result set Java SQL, result set row, terus database, ambil data, perintah SQL nya apa, select bintang from view post. Kenapa kok view post? Ya karena kita kan sudah buat view, sudah ada hitung-hitungannya di situ. Setelah itu while ya, row titik next. Nah di sini kenapa kok menggunakan while? Jadi kita kan tidak tahu jumlah data di tabel itu sekarang berapa, nanti berapa. Jadi kita menggunakan perulangan while. Selama datanya next ya, row next, selama datanya masih ada, maka dia akan menampilkan ke tabel yang ada di sini. Jadi kita buatkan objek dulu. Objek data untuk mengambil datanya ya, new object. Jadi ngetiknya juga seperti itu ya. Kalau sudah ada buka langsung ditutup, kita tambahkan ke tengah kursornya, row titik get string mana, kolom ke 1, berapa kolom ini ya, kok titik koma karena dalam bentuk objek. 1 2 3 2, kita kan mulainya dari nama barang kan tadi, 2 3 4 5 6 7 sampai 7, berarti kita mulai dari 2. Kenapa kok dari 2? Karena kode barang kita tidak akan menampilkan ya, seperti yang kita sudah desain dari awal nih, kode barang tidak ada. Jadi kita langsung ambil yang kedua, hitungnya dari sini ya, 1 2 seperti ini. Kita tinggal copy paste saja biar cepat. 3 4 5 6 7 seperti itu. 3 4 5 6 7. Setelah itu kita tambahkan ke tabelnya. Ini objek data ini mengambil data ini dari kolom 2 3 4 5 6 7 seperti itu. Nah selanjutnya kita akan menambahkan baris add row ya, add row data. Sudah selesai. Sistem out println.
Nah, kalau error itu apa? Error tampil gitu. Terus get message. Pesannya apa? Itu. Sudah, kita tinggal panggil di sini tampil. Nah, kita coba jalankan ya, semoga berhasil. Ada kan? VGA card harganya 2.500.000, jumlahnya 2, totalnya berapa ini? 5 juta, setelah didiskon 5% tinggal 4.750.000, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana jika kita tekan tombol simpan, maka kita akan menyimpan data ke database tersebut. Jadi kita klik kanan simpan, terus event, action perform. Kita cari lagi di sini. Jadi seperti itu ya. Untuk menyimpan data itu gimana? Kita buatkan SQL-nya dulu, perintah SQL-nya. Jadi kan untuk menyimpan data itu kan perintahnya insert into, nama tabelnya apa tadi ya? Kita lihat insert into post ya, nama tabelnya. Bukan yang insert into view-nya ya, tapi insert into nama tabelnya ya di post ini. Insert into post, terus ID barang kan sudah apa, auto increment, jadi tidak perlu, berarti langsung nama barang nama barang, harga barang, jumlah barang, diskon, nama barang, harga barang, koma, saya jelaskan dulu. Jadi kalau kalian buat insert itu pastikan seperti ini. Insert into nama tabel, kurung kurawal, values, kurung kurawal. Buka kurung, tutup kurung, values, buka kurung, tutup kurung. Nanti di kurung pertama itu nama-nama kolomnya. Nama barang, terus apalagi, harga barang, terus apalagi, jumlah barang, terus diskon, seperti itu. Nah, di kurung yang kedua kita buat gini. Jadi di kurung yang kedua itu ya gini, cara nulisnya gini biar tidak terjadi kesalahan. Petik 1 2 kali, masuk ke tengah, petik 2 kali, masuk ke tengah, plus. Jadi seperti itu. txt nama titik get text. Kita keluar lagi ke keluarnya petik 1 di setelahnya petik 1, koma. Setelah itu sama lagi, petik 1 2 kali, petik 2 kali, plus. Terus setelah itu txt harga titik get text. Kita keluar lagi, petik 1 2 kali, petik 2 kali. Setelah itu plus txt jumlah get text. Keluar, petik 1 2 kali, petik 2 kali, plus. Apa itu? txt jumlah, terus txt diskon, get text. Setelah itu di enter database titik eksekusi SQL. Setelah itu tampil. Kalau kalian mau membuat sebuah pesan, nyamannya J option. So message dialog.
data berhasil disimpan. Nah, seperti itu. Saya lihat record. Ya, di record. Nah, selanjutnya mari kita coba. Ini benar apa enggak? Tapi kita ini dulu ya. Kita try dulu ya. Try. Nah, kita pindah ini cut ke try. Nah, seperti ini. Ininya kita beri pesan seperti ini. Error simpan itu. Nah, gitu. Data berhasil ya. Kita coba sekarang. Sekalian dulu ini keluar. Nah, klik kanan, event action perform, keluar itu sistem titik exit 0. Sistem titik exit 0. Kita coba dulu bisa apa enggak. Yang flash disk tadi ya. Harga barang 50.000, barangnya 2, diskonnya 10% jadi 90.000, bayarnya 100.000. Jadi kembali 10.000, simpan. Data berhasil disimpan. Nah, sudah masuk. Jadi seperti itu saja. Alhamdulillah. Nah, di sini mungkin ada beberapa yang kurang ya. Karena setelah disimpan, datanya masih ada. Seperti itu ya. Kita kosongkan datanya. Biar nanti setelah disimpan itu datanya kosong. Berarti txt nama, set text kosong seperti itu, txt harga, set text kosong, txt jumlah, set text kosong, txt diskon, set text kosong, txt apa lagi ya, total, set text kosong, txt total bayar, set text kosong, apa lagi, bayar kembali, txt bayar, set text kosong, txt kembali, set text kosong. Jadi seperti itu. Kita coba lagi. Sekarang bukan flash disk tapi USB tipe C. Harga barangnya 15.000, jumlahnya 1, enter, diskonnya 0, jadi tetap 15.000, bayarnya 50.000, terus disimpan. Oke, nah akan kembali kosong ya, datanya masuk ke sini seperti itu. Apalagi ya, coba lihat di PowerPoint. Membuat aplikasi pos. Nah, sudah, kalian tinggal jalankan seperti ini, tinggal di capture seperti ini, terus masukkan ke Word-nya. Paste. Seperti itu. Nah,
Jangan lupa ini codingnya juga ya, source code-nya di sini. Kalau kalian masih ingat codingnya ada di sini. Nah, ini coding untuk apa? Kalian screenshot ya. Coding untuk menghitung perkalian jumlah dan harga gitu. Tadi kan sudah dijelaskan ya codingnya. Ini coding untuk menghitung diskon ya. Nah, tinggal masukkan saja satu-satu. Nanti kalian tinggal berikan apa? Keterangan seperti ini. Gambar keberapa itu maksudnya coding apa atau apa. Tuh. Nah, ini untuk coding bayar. Nah, tinggal screenshot satu-satu. Tinggal dirapikan. Tinggal berikan keterangan. Gambar keberapa dia. Terus berikan keterangan kode untuk menghitung diskon seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada coding untuk simpan. Nah, di screenshot saja ya. Masukkan. Nah, berikan keterangan gambar berapa, kode untuk menyimpan data seperti itu. Nah, setelah itu kita apa lagi ini ya? Setelah itu kita ini mengekspor apa yang ada di tabel ini ke file txt. Kita tambahkan button satu lagi di sini. Laporan gitu. Variable name btn laporan. Klik kanan, event action perform. Nah, kita berikan try file karena kita akan apa ya? Karena kita akan memanipulasi file ya. New file, path name-nya kita masukkan di drive apa ini? Kita masukkan di drive adanya drive D ya. Kita masukkan di sini saja drive D. Berarti path name-nya nanti disesuaikan di komputer kalian ada path apa? Laporan .txt. Setelah itu jika file tidak ada, maka create new file. Jadi jika file laporan txt ini tanda seru eksis, berarti eksis itu kan ada, tapi di tanda seru, jadi tidak ada. Maka buat file baru seperti itu. Setelah itu file writer fw sama dengan new file writer, terus file get absolute file ya, terus buffered
buffered writer ya, BW sama dengan new buffered writer FW. Jadi ini akan memanipulasi filenya ya, laporan txt itu. Jadi nanti akan dimanipulasi bagaimana? Kan ada di sini ada nama barang, harga, jumlah, total, diskon, dan total bayar. Di situ kita manipulasinya gimana? Seperti itu. Jadi kita buat perulangan ya. Perulangan I dari 0 sampai I itu kurang dari tabel post titik get row count. Jadi sampai berapa baris gitu. Setelah itu di dalamnya for lagi. Sekarang for J tapi sampai get column count. Nah, kalau di tabel itu kan mempunyai baris dan kolom. Jadi kita inisiasi dulu. Baris dan kolomnya itu menggunakan get row count dan get column count. Nah, setelah itu dibuatlah perulangan. Karena tabel itu baris dan kolom, ya dibuatkan perulangan di dalam perulangan. Itu baris keberapa dan kolom keberapa. Seperti itu. Setelah itu bw titik write tbl post titik get model get value at I terus J. Nah, gunanya di sini. Nah, gunanya di sini di I di J ini. Jadi dia akan menuliskan kepada file ini, file laporan ini ya, hasil value dari tabel ini, tabel post. Ini kan namanya tabel post, TBL post ini. TBL post sesuai baris keberapa dan kolom keberapa, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk buat biar apa namanya ya, biar laporannya cukup rapi, buatkan garis seperti itu. bw titik close fw titik close. Kita buatkan pesan lagi kalau filenya sudah dibuat, laporan sudah diekspor, sudah disimpan ke drive D. Nah, kita coba ya, jalankan laporan sudah disimpan ke drive D. Oke, kita lihat di drive D ada file laporan enggak. Jadinya seperti itu ya. Jadi nanti di sini mau dipisah menggunakan seperti ini. Kita coba, laporan sudah disimpan. Oke. Jadi seperti ini laporannya, hasilnya ya. Selanjutnya apalagi, sudah tinggal debugging, selesai. Cara debugging itu gimana sih?
Tadi waktu error sudah sempat saya saya jelaskan debugging, bukan saya jelaskan, saya contohkan. Kalian tinggal klik aja di sini ini. Terus debug. Namanya misalkan FW. Harga barang 4.503. Nah, karena debugnya sudah nyampe ke sini ini kan. Ini debugnya hijau, this event transaksi ini ya. Kita lanjut. Ada harga INT isinya 4.500. Ini benar kan ya? Harga INT tipenya isinya 4.500, benar. Terus ada jumlah INT isinya 3, benar. Terus ada selesai. Udah seperti itu cuma mendebug. Kita tinggal lihat aja sesuai apa enggak, seperti itu. Di blok semua juga tidak masalah sih. Debug file, kita isi dulu nama barang, harga 4.503. Nah, kita lihat harga 4.500, 45.000, terus jumlahnya 2, nanti totalnya itu, selesai, sudah. Itu mendebug namanya. Jadi bener kan tipenya INT, value-nya apa tadi sesuai yang dimasukkan di sini. Kalau sudah di stop, nah, garisnya ini diklik ya. Selanjutnya apalagi ya, membuat flowchart aplikasi POS. Flowchart ini sudah saya jelaskan kan alurnya tadi. Alur aplikasinya kan kita tinggal masukkan nama barang, harga barang, terus masukkan jumlah, setelah itu menghitung total, setelah itu menghitung diskon, setelah itu membayar, setelah itu menyimpan data. Selesai. Itu saja algoritmanya dari program ini, point of sale ini ya. Jadi ini sudah cukup. Semoga ilmu yang saya sampaikan dari awal sini sampai akhir ini bermanfaat ya. Semoga bisa semoga bisa membantu kalian nanti menghadapi uji kompetensi dengan tahapan-tahapan seperti ini. Saya ingatkan tetap di screenshot tiap yang kalian lakukan, di screenshot ya, terus diberikan keterangan. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.